apapun kekurangan kita, apapun itu ya tetap menjadi diri sendiri aja sih. Ya tetap jadi diri Harus sendiri. percaya diri karena nggak ada manusia yang sempurna. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel teman-teman. Kali ini kita kedatangan Tasya ya. Tasya ini dari kampus mana? Di Jogja, salah satu kampus di Jogja. Salah satu kampus di Jogja yang ternama. Oke, dia ini ngambil jurusan public relation teman-teman. Bukan jurusan public relation sih ya, tepatnya ilmu komunikasi, tapi konsepnya ke public relation. Jadi kalau kita lihat di media sosialnya itu sangat banyak sekali. Dia ini sangat berpengalaman ya, ngomong-ngomong soal ngisi di mana Mbak kemarin? Ngisi acara di mana aja kemarin? Ya beberapa tempat sih. Sebagai apa? Pernah sebagai MC, usher dan lain-lain. Iya, itu kan sesuatu yang super sekali untuk anak muda hari ini gitu kan. Terus kira-kira ya Mbak ya, kalau kayak gitu kira-kira Mbak pede nggak sih kalau misalnya pas tampil atau gimana gitu? Sebenarnya sih intinya itu pertama itu kita harus percaya diri. Iya, itu gimana Mbak biar pede tuh? Kenapa harus percaya diri? Kalau ingin berkembang dan mau maju itu harus mempunyai value yang dimana kita harus meningkatkan value dengan pertama performa kita. Itu yang paling utama sih kalau menurut aku ya. Jadi yang dimaksud performa itu apa aja Mbak? Misalnya gimana? Behavior sih. Behavior. Tampilan juga penting, tapi ya lebih ke behavior, gimana kita membawa diri, gimana attitude kita. Terus kalau pengalaman Mbak biasanya untuk bisa mempersiapkan diri saat ketika mau MC tadi nih, ketika mau ngisi atau kemarin juga kalau saya tidak salah pernah jadi modeling juga ya Mbak ya? Oh enggak sih, itu enggak. di saat masih slim. Masih sekarang slim. lagi berisi banget. Sekarang juga masih slim ya teman-teman ya. Iya, jadi gimana itu Mbak pengalamannya? Pengalamannya sih coba-coba ya awalnya. Coba-coba awalnya Semua ya. itu kan dimulai dari coba-coba. Ya terjun di dunia modeling ya gitu sih. Sekarang sih enggak lagi karena fokusnya yang lain. Apa itu fokusnya yang lainnya? Nambah kesibukan hobi, belajar bahasa gitu. Jadi penting banget ya bahasa itu buat public relation. Sangat penting. Kalau selain bahasa kira-kira tadi kan udah ada performa nih bahasa terus apa Benar, lagi? bahasa tingkatin apa ya? Baca. Membaca sih, karena dari membaca kan ada value yang didapat. Ada wawasan ya, biar kalau misalnya pas bawain acara tuh nggak garing teman-teman ya. Benar sekali. Biasanya kalau Mbak sendiri selain baca-baca tadi apa lagi? Selain baca sih aku menambah relasi, karena kan misalnya kita di dunia kerja ya, kita di dunia kerja itu kita ketemu banyak orang. Dari ketemu banyak orang itu misalnya profesinya berbeda-beda, jadi kita bisa sharing, bisa bertukar pikiran gitu sih. Menambah relasi. Kalau Mbak sendiri berarti ruang lingkup relasinya di mana aja perusahaan gitu Mbak? Di perusahaan juga ada, di antara organisasi juga ada. Kalau di semacam TV-TV gitu? TV ada. Beberapa ya. Udah padat jadwal terbangnya teman-teman. Jadi Mbak Tasya ini memang kelahiran di Medan ya? Sumatera Utara. Sumatera Utara atau Medan? Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan. Kota Medan. Iya, jadi kalau ngomongin soal percaya diri ya, tadi juga udah dibilang sama Tasya ini soal performa gestur ya. Gestur juga termasuk nggak sih? Gestur body language termasuk sih. Terus apa lagi Mbak kira-kira? Terus apa lagi kira-kira tuh Mbak? Harus selalu tersenyum dan bahagia. Harus selalu tersenyum dan bahagia, ini yang susah ya. Kadang kan gini ya Mbak, kita tuh kayak situasi kadang tuh kita bad mood, kita harus profesional, jadi ya harus mau nggak mau kita harus tetap fokus dengan apa prioritas kita. Gitu. Apa prioritas? Prioritas. Menarik gitu sih Mbak, kalau kita bicara prioritas, kalau Mbak Tasya sendiri prioritasnya apa? Kalau sekarang sih saya kan kebetulan lagi semester 8, lagi nyusun skripsi, jadi saya prioritasnya sekarang banget ini nyusun skripsi sih supaya cepat lulus. Nanti setelah lulus kemana Mbak? Sudah ada planning. Sudah ada planning. Tapi masih jomblo. Iya.
selain performa, terus membaca, terus gesture, terus apa lagi? Rin? Gestur, relasi tadi udah. Ya apa ya? Itu sih yang terpenting banget untuk menambah kepercayaan diri. Itu yang paling penting. Terus selalu bersyukur, menjaga kesehatan, tetap bugar. Jadi schedule itu nggak berantakan gitu. Manajemen diri ya maksudnya. Manajemen diri, manajemen waktu juga. Jadi sebenarnya pola perilaku kita sehari-hari itu bisa berdampak ke tingkat kepercayaan diri kita ya. Kalau misalnya kitanya kurang bergaul, itu bakal percaya diri nggak? Sebenarnya tergantung pribadinya ya. Kenapa gitu? Karena kalau kurang bergaul itu kan memang niat dari diri sendiri. Kenapa dia kurang bergaul? Mungkin dia punya problemnya sendiri. Apa dia memang sifatnya introvert? Jadi kan kita nggak bisa maksa. Jadi dengan dia seperti itu, dengan mungkin tips, trik kalau ya susah bergaul atau memang orangnya pendiam ya perbanyak teman, perbanyak sosialisasi. Jadinya kan nambah teman, nambah insight baru, bisa bertukar pikiran kan, jadinya nambah pengetahuan. Tapi ada kayaknya Mbak yang memang dia pergaulan sehari-harinya agak kurang sih ya. Cuman dia ketika misalnya tampil sebagai moderator, MC itu bisa percaya diri. Mungkin dia latihan atau punya dia berkecimpung di dalam dunia entertain, terlatih gitu ya. Terlatih sih dikarenakan ya semua bisa karena terbiasa sih. Iya, walaupun memang misalnya tadi membacanya kurang, habitnya juga kurang, behaviornya kurang, tapi kalau misalnya dilatih itu bisa ya. Tapi ada impactnya nggak Mbak dengan orang yang biasa melatih atau enggak tadi? Ya sangat berimpact ya, karena kalau yang orang sudah sering terjun atau sering di depan kamera dengan orang yang masih awal-awal itu berbeda. Kalau kayak kita kan ini baru awal gitu. Baru awal, enggak Mbaknya udah biasa kemarin-kemarin. Enggak. Banyak jadwal terbangnya. Apa nama Instagramnya Mbak? Belum, nanti aja. Belum. Nanti kan biar di follow sama teman-teman. Dari Mas, channel Masnya aja. Oh gitu. Subscribe. Nanti jangan lupa di subscribe. Terus apa lagi Mbak? Mau nanya apa lagi? Ya ini sih Mbak, kalau misalnya iya sih, kalau ngomong-ngomong soal percaya diri itu kan habit, tapi juga kadang kita juga tidak lepas dari sebenarnya modal sosial utama sih Mbak, kalau saya pikir ya. Itu yang mungkin menjadikan kita lebih percaya diri. Jadi modal sosial itu sangat perlu, kalau sangat diprioritaskan dibanding tadi ya performa gitu kan, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak terbiasa terlatih berinteraksi kan akan kaku juga, sulit juga nggak sih Mbak? Pun nggak semua orang menerima kita nggak sih? Ya sebenarnya cintai dulu diri sendiri, baru kita bisa melihat dunia. Dia mencintai diri sendiri itu self love ya. Apapun kekurangan kita, apapun itu ya tetap menjadi diri sendiri aja sih. Ya tetap jadi diri sendiri. Percaya diri, karena nggak ada manusia yang sempurna. Siap. Harus percaya diri sendiri dan jadi diri sendiri ya. Apapun kekurangan, kalau tahu punya kekurangan itu ya harus dibenahi lagi. Ya menerima diri sih, kan banyak sih sekarang tuh konsep menerima diri. Banyak juga kalau misalnya kita kayak aduh kok insecure ya, aku kok gini ya, itu tuh kan caranya banyak ya. Gimana tuh ya, hobi, ningkatin hobi, terus cari pengalaman di tempat lain. Cari pengalaman. Oke teman-teman, itu dulu ya kita ngobrol sama Tasya ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.